Ya baik saudara, apa yang terjadi di Kupang baru-baru ini, yakni adanya polemik mengenai pembaptisan ulang orang-orang yang datang di dalam kebaktian daripada Philip Mantova, dan juga adanya polemik tentang bahasa roh dan baptisan Roh Kudus. Ini hanya mengingatkan saya bahwa memang ada banyak kekacauan-kekacauan, ketidakberesan dalam gereja saat ini yang perlu kita perbaiki, perlu kita bereskan. Dan ini juga sekaligus mengingatkan saya kembali akan pelayanan GKKR, Gerakan Kebangunan Kristen Reform, yang saya sudah mulai sejak tahun 2006 yang lalu. Pelayanan GKKR ini saudara, bukan satu pelayanan yang saya ada-adakan supaya saya mempunyai wadah pelayanan sendiri saudara, karena pada dasarnya saya tidak mau gabung dengan lembaga pelayanan manapun dan gereja manapun saudara. Tidak. Gerakan Kebangunan Kristen Reform yang saya mulai ini betul-betul dimulai dengan satu beban yang jelas, satu keprihatinan yang jelas, satu visi yang jelas sekali untuk dikerjakan saudara. Dan perlu saudara ketahui bahwa pelayanan GKKR ini saya mulai itu bertahun-tahun sebelum saya bergabung dengan GGRI atau Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia. Ya, jadi GKKR saudara itu ada oleh karena saya sendiri melihat ada begitu banyak penyelewengan, banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam kekristenan. Ada begitu banyak ajaran sesat, saudara. Dan puji Tuhan, di era media sosial saat ini, seluruh kesesatan-kesesatan yang ada di dalam gereja itu semua mengemuka, semua muncul di permukaan. Dan kita bisa lihat begitu gampang. Anda tinggal klik YouTube, Anda akan menemukan di sana bidat-bidat yang zaman kuno itu sudah dicap sebagai ajaran sesat, tapi sekarang muncul lagi saudara. Misalnya Oneness Pentecostalism, Unitarian, ya, dan berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat yang lainnya saudara. Jadi saudara, penyelewengan, penyimpangan dan kesesatan semacam ini menjadi concern daripada pelayanan GKKR. Dan saudara, selain daripada penyelewengan dan kesesatan saudara, juga yang menjadi concern GKKR itu adalah mengenai kantong-kantong Kristen. Saudara tahu ada kantong-kantong Kristen di Indonesia, misalnya NTT, Papua, daerah Minahasa atau Sulawesi Utara, kemudian di Kalimantan Barat ada tempat daerah tertentu juga, saudara, di Pontianak itu yang kantong Kristen, di Sumatera Utara ada Batak, ada Nias, ya. Saudara, saya sendiri berasal dari kantong Kristen, ya. Dan sejak kecil saya melihat bahwa ya memang kantong-kantong Kristen ini meredup saudara, redup iman Kristennya. Saudara bayangkan di satu jemaat lokal misalnya, kalau jemaatnya itu ada 500 atau 1000 orang, itu yang hadir dalam kebaktian setiap minggu paling-paling 50 orang atau 100 orang saudara. Sedangkan sisanya yang lain itu tidak pernah datang ke gereja, kecuali kalau Natal atau Tahun Baru. Ya, atau ada acara-acara gereja atau pesta-pesta begitu ya, baru datang saudara. Dan ini merupakan satu kemunduran saudara. Dan itu sebabnya saudara, ketika pengajar-pengajar sesat yang terutama yang notabene itu datang dari gerakan karismatik, pendeta-pendeta yang suka tiup-tiup orang, pendeta-pendeta yang suka tumpang tangan, lalu dikira itu adalah Roh Kudus, lalu orang terima Roh Kudus, lalu orang jatuh-jatuh, rebah-rebah, ada yang jengking-jengking, ada yang ketawa-ketawa, ada yang berbahasa roh, kacau-kacau saudara. Kemudian kebaktian-kebaktian mujizat kesembuhan ilahi yang tidak ada dukungan Alkitabnya. Karena Anda tidak pernah mendapatkan kebaktian kesembuhan ilahi dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab itu adalah pemberitaan Injil, kebaktian penginjilan, saudara. Nah, ketika pendeta-pendeta atau pastor-pastor yang mempunyai pengajaran yang menyeleweng ini, atau praktek pelayanan yang menyeleweng ini, masuk ke kantong-kantong Kristen, jemaat-jemaat Kristen yang tadinya memang melihat gereja begitu redup, mimbar begitu sepi, khotbah firman Tuhan yang sejati tidak ada, pemberitaan Injil yang sejati tidak ada, mereka sudah siap sedia datang ke tempat KKR daripada pendeta-pendeta kacau itu tadi saudara. Dan kemudian mereka berhasil disesatkan. Maka di sini
kantong-kantong Kristen semakin lemah. Gereja-gereja mainstream yang dulu notabene itu adalah hasil sending, hasil misi gereja reform Belanda. Lemah karena mimbar lemah, tidak ada pemberitaan Injil yang sejati. Juga sebagiannya diredupkan oleh teologi liberal pada masa lalu. Begitu datang pengkhotbah-pengkhotbah karismatik tidak jelas, orang-orang yang sudah redup ini disesatkan, maka semakin reduplah kantong-kantong Kristen. Dan ini menjadi concern daripada pelayanan GKKR untuk menghidupkan kembali kantong-kantong Kristen, menghidupkan kembali iman Kristen yang sejati, menghidupkan kembali pemberitaan Injil yang sejati, menghidupkan kembali pengajaran firman Tuhan yang sejati. Kemudian saudara, selain masalah kantong-kantong Kristen, pelayanan apologetika juga menjadi concern daripada pelayanan GKKR. Ya, jadi saudara, bagaimana kita bersikap terhadap ajaran-ajaran sesat? Bagaimana kita bersikap terhadap serangan-serangan dari luar? Orang-orang Kristen harus siap sedia memberikan pembelaan iman yang kita punya. Saudara, maka dengan demikian pelayanan apologetika juga harus digarap. Kita bukan hanya memberitakan Injil yang sejati. Kita bukan hanya mengajarkan firman Tuhan yang sejati. Tetapi kita juga siap sedia memberikan pembelaan iman terhadap orang yang bertanya, bahkan yang menyerang iman kita. Dan serangan-serangan ini datang dari dalam, juga datang dari luar. Dan yang lebih berbahaya yang datang dari dalam. Itu sebabnya saya sendiri lebih keras bersuara terhadap yang datang dari dalam. Setelah itu saya juga memberikan tanggapan-tanggapan atau suara saya untuk menanggapi serangan-serangan dari luar, saudara. Nah, ini satu bidang penting yang juga dikerjakan, dan ini juga menjadi concern daripada pelayanan GKKR atau Gerakan Kebangunan Kristen Reform. Lalu masih ada satu bidang pelayanan yang lain yang tidak kalah pentingnya, saudara, yaitu mandat budaya. Nah, mandat budaya ini, saudara, adalah bagaimana orang Kristen itu hidup di dalam kehidupannya sehari-hari dan di dalam dunia pekerjaannya, ya, di mana dia dipanggil untuk menjadi garam dan terang di sana. Kalau orang Kristen adalah seorang politisi, maka dia harus jujur, tidak korupsi. Dia harus memperhatikan kepentingan rakyat. Dia harus lurus, tidak suka main perempuan, tidak suka main pelacur seperti politisi-politisi yang gak karu-karuan itu, saudara. Mereka harus lurus dan mereka boleh memuliakan nama Kristus di dalamnya. Demikian juga dokter, demikian juga orang-orang yang bekerja di bidang sains, ya, atau mungkin mereka yang bekerja di bidang pendidikan atau apapun itu, saudara, termasuk tukang sampah sekalipun. Kita semua dipanggil untuk menjalankan atau mengerjakan pekerjaan mandat budaya. Dan saya sendiri sebagai pendeta, saudara, saya tidak hanya mengkhotbahkan firman, saya tidak hanya memberitakan Injil, saya tidak hanya berapologetika, tapi saya concern juga terhadap isu-isu kemasyarakatan, isu-isu negara, isu-isu ketidakadilan dan lain sebagainya, isu-isu hak asasi manusia. Karena kita dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah dunia yang sudah dicemari dan dirusak oleh dosa ini. Nabi sudah tidak ada, rasul sudah tidak ada, tetapi kita dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian. Itu sebabnya, saudara, hati nurani Kristen saya sebagai pendeta Kristen sangat-sangat terganggu ketika saya melihat dan begitu jelas YouTuber Kristen begitu gampang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saya tidak membela kesalahan mereka, saudara. Memang di dalam Alkitab tidak ada dukungan untuk menyerang agama lain, untuk memaki-maki orang Islam, untuk menyerang nabi orang Islam, untuk menyerang Quran, atau menyerang agama Hindu atau Buddha atau agama apapun, saudara. Tidak ada itu dukungan Alkitab. Jadi saya tidak akan membela kesalahan mereka yang terlampau berani menyerang agama lain. Tetapi yang menjadi concern saya, kalau mereka ditangkap, begitu mudah ditangkap dan dipenjarakan. Bagaimana dengan polemikus-polemikus Islam seperti Kainama, seperti si Julius itu yang terus memaki-maki Tuhan Yesus dulunya sampai pakai istilah titit, yang berakibat saya melaporkan dia ke polisi. Dan sampai saat ini belum ada kejelasan dari polisi mengenai kelanjutan daripada kasus Julius, saudara.
Dan ini memang sulit bagi kita minoritas, saudara. Tetapi walaupun itu sulit, seberapapun sulitnya, kita harus tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan di negara ini, saudara. Dan ini akan saya terus kerjakan. Ini adalah panggilan mandat budaya. Dan panggilan mandat budaya ini juga menjadi tugas saudara orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Di bidang apa Tuhan tempatkan saudara untuk bekerja, di tempat tinggal saudara masing-masing, disitulah saudara harus menjadi garam dan terang dan menjalankan visi mandat budaya ini, saudara. Nah, saudara, ketika kami rapat pengurus, pengawas, dan pembina Yayasan GKKR 1-2 hari yang lalu, kami memutuskan bahwa kami membutuhkan satu tempat sendiri, saudara, yang menjadi milik daripada pelayanan GKKR. Karena selama ini pelayanan GKKR itu menumpang di satu tempat yang disewa, yang sekaligus juga untuk pelayanan GGRI atau gereja-gereja reformasi di Indonesia yang ada di Malang, saudara. Dan tentu saja untuk efektivitas dari satu pelayanan itu memang kalau terus mengontrak atau menyewa itu menjadi sangat-sangat tidak baik, saudara. Dan kami memikirkan bahwa kami harus mempunyai satu tempat tersendiri, saudara. Dan saya sendiri, saudara, tidak memimpikan satu tempat raksasa, ya, di mana itu bisa menampung begitu banyak orang, lalu kemudian bisa berkantor dengan ruangan begitu lebar, begitu luas. No. Saya adalah seorang yang boleh dikatakan minimalis, ya, saudara, ya. Kalau ada tempat yang cukup untuk berkantor, tempat yang cukup untuk menggodok seluruh pelayanan yang ada, juga tempat yang cukup untuk ke depannya bisa mengadakan pembinaan teologi, lalu kemudian juga mendidik orang-orang dengan doktrin yang sejati, dengan pemberitaan Injil yang sejati, lalu dengan pendidikan apologetika yang beres, lalu disuntikan juga semangat mandat budaya, lalu menghasilkan orang-orang Kristen yang pergi untuk menjadi saksi Kristus yang setia, yang tidak kompromi. Bagi saya itu sudah cukup, saudara. Ya, dan kedepannya memang pendidikan teologi akan diperlukan oleh GKKR karena di dalam pikiran saya ingin mengkombinasikan antara pemberitaan Injil, pengajaran doktrin yang sejati, apologetika, dan mandat budaya, sehingga menghasilkan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang bukan saja berani di atas mimbar membela kebenaran, berani memberitakan Injil, berani memberikan jawaban atau pembelaan atas serangan-serangan dari luar maupun dari dalam terhadap iman Kristen, tetapi juga orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, hamba-hamba Tuhan yang tidak takut ngosek-ngosek WC, hamba-hamba Tuhan yang tidak takut ngepel-ngepel lantai seperti saya. Saya sampai saat ini masih ngepel lantai, saya sampai saat ini masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi orang lain, ya, pendeta tidak usah kerjakan itu. Saya masih mengerjakan itu, saudara. Jadi, saudara, kombinasi daripada satu doktrin, teologi, semangat, spirit yang biblikal, yang reform. Dan orang-orang semacam ini, kalau sudah jadi dibentuk, tidak akan kompromi sedikit pun ketika mereka memberitakan Injil. Mereka tidak akan takluk oleh uang. Mereka tidak akan tunduk oleh kekuasaan yang memaksa mereka untuk mengkompromikan iman mereka. Dan ini yang kita butuhkan. Hamba-hamba Tuhan yang demikian, pemimpin-pemimpin demikian. Di dalam pikiran saya menginginkan satu pendidikan teologi yang semacam itu. Dan tempat yang kami rencanakan ini, saudara, itu adalah tempat di mana semua kegiatan semacam ini akan dipusatkan, termasuk juga nanti bagaimana gereja reformasi di Indonesia, khususnya di Malang, boleh mengadakan kegiatan-kegiatannya, saudara. Ya, bukan tempat yang besar, saudara, tapi tentu saja kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami tidak bisa bertindak sendiri. Kami membutuhkan kebersamaan kita semua. Kami membutuhkan dukungan daripada saudara-saudara sekalian. Saudara bisa mendukung pelayanan ini dengan 3 cara, saudara. Pertama-tama dukungan moral. Saudara secara sederhana bisa masuk ke pelayanan media sosial saya, dan saudara-saudara bisa memberikan komentar-komentar yang bagus, yang berbobot, bukan sekadar memaki-maki, yang mendukung pelayanan GKKR, saudara. Mendukung pemberitaan Injil yang sejati, yang mendukung pelayanan pengajaran firman Tuhan yang sejati. Saudara bisa masuk memberikan dukungan-dukungan di Facebook, di
YouTube dan juga di pelayanan-pelayanan media sosial yang lain, ya saudara. Itu pertama, saudara. Kedua, saudara bisa berlutut bersama-sama dengan kami, bisa berdoa bersama-sama dengan kami, karena kami tidak bisa bergerak tanpa bersandar kepada anugerah Tuhan. Dan bukti persandaran kita kepada Tuhan adalah bahwa kita berdoa kepada Dia, bahwa kita nyatakan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Dan kami membutuhkan dukungan doa daripada saudara. Doakan saya juga, kesehatan saya, keberanian, dan juga untuk teman-teman sekalian yang bergerak bersama-sama saya di GKKR, agar kami bergerak bersama-sama satu hati mengerjakan pekerjaan yang besar ini, saudara. Lalu yang terakhir, saudara bisa mendukung pelayanan ini dengan keuangan, saudara-saudara sekalian. Jika saudara ditanamkan beban oleh Tuhan dalam hati saudara untuk memberi persembahan, kami menerima persembahan saudara dengan senang hati. Dan kami khususkan bagi saudara yang sudah mendengarkan pelayanan-pelayanan saya, pelayanan-pelayanan GKKR, khotbah-khotbah saya, pengajaran-pengajaran saya, dan sudah mendapatkan berkat, sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan, dan melihat bahwa pelayanan ini penting untuk didukung, termasuk didukung dalam hal keuangan. Kami sangat-sangat terbuka menerima dukungan keuangan dari saudara-saudara sekalian. Dan tidak satu sen pun dari uang yang saudara beli, uang yang saudara persembahkan itu kami salah gunakan atau saya salah gunakan, termasuk untuk kepentingan pribadi. Semua uang yang masuk untuk pelayanan GKKR dengan nama rekening Gerakan Kebangunan Kristen Reform tidak satu pun disalahgunakan. Semua uang yang keluar itu berdasarkan hasil keputusan rapat, tidak pernah atas keinginan saya pribadi sebagai ketua, ya, sebagai pendiri daripada pelayanan ini. Tidak. Semua diatur sedemikian rupa dan kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, saudara, jika saudara terbeban, silakan saudara mendukung kami juga dengan keuangan yang saudara miliki. Dan bagi saudara yang memberikan persembahan, silakan saudara memberikan persembahan melalui nomor-nomor rekening yang tercantum di dalam deskripsi video ini dan juga di dalam deskripsi video-video YouTube saya yang lainnya. Ada 2 nomor rekening di sana, saudara, untuk biaya operasional pelayanan GKKR. Itu ada nomor rekening BRI atas nama Gerakan Kebangunan Kristen Reform, dan khusus untuk pembangunan ke depannya, saudara bisa menyalurkan ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Gerakan Kebangunan Kristen Reform. Terima kasih untuk dukungan saudara-saudara sekalian, baik dukungan moral maupun dukungan doa dan dukungan dana. Kami akan terus juga mendoakan saudara-saudara sekalian, sehingga saudara juga boleh bertumbuh imannya, boleh hidup di dalam Tuhan, boleh memuliakan Dia, dan boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan saudara-saudara sekalian. Sambil kita bersama-sama bekerja untuk Kristus, memberitakan Injil, memurnikan pengajaran Kristen yang sejati, menjalankan mandat budaya, sambil kita bekerja terus-menerus tanpa lelah, sambil kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kedatangan yang sangat agung yang kita nanti-nantikan, di mana kita muka dengan muka akan bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.